Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cup. Subscribe. Klik. Wow, begondol. Oke, salam seni, salam pantomimer, dan salam seni pertunjukan. Oke, dan salam Cupi El Akbar. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu teman saya. Namanya Ahmad Hafiz ya, SPD. Nah, Alhamdulillah SPD. Beliau ini adalah salah satu dari anggota dari PCR, Pantomim Coach Room. Dan beliau juga salah satu peserta yang ikut di dalam JPA. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu JPA, yaitu jejak virtual aktor, yang mana di situ menjaring untuk mencari para aktor-aktor yang berkompeten yang telah dikurasi atau diseleksi konsep-konsepnya oleh para kurator yang memang sudah di bidangnya. Nah, kebetulan beliau ini adalah salah satu yang lolos dari segi konsep, dan alhamdulillah hari ini juga sudah melakukan tag video untuk nanti dikirimkan dan mudah-mudahan masuk ke dalam 20 besar, termasuk teman kita jadi yang tadi juga ya. Ya, mudah-mudahan lolos juga mereka. Amin. Ya. Bagaimana tadi proses perekaman videonya? Sebelumnya mungkin menginfokan Ya, bahwa alhamdulillah saya dan juga kawan-kawan dari PCR yang lain, ada Rido, ada Kuliah, Muswari, dan ada juga Muswari, dan beliau sendiri. Kami berempat bersaing dengan banyak puluhan atau mungkin ratusan mimer yang ada di Indonesia, berhasil lolos 50 mimer terbaik. Jadi yang dicari cuma 50, Pi. Cuma 50 mimer untuk lolos masuk JPA se-Indonesia, dan alhamdulillah 4 orang dari Pantomim Coach Room, termasuk Rido, termasuk saya, itu berhasil lolos. Alhamdulillah. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana tadi proses tag videonya? Oh ya. Apakah lancar aja atau ada hambatan atau gimana gitu? Oh ya, kebetulan alhamdulillah saya sudah tag video untuk memenuhi proses yang harus dikerjakan di persyaratan, yaitu ngirim video tentang pantomim, penampilan pantomim. Hari ini tepat sebelum membuat video ini bersama Cupi El Akbar baru selesai tag. Jadi pertama saya persiapan dari beberapa hari yang lalu lah. Beberapa hari yang lalu. Dan memasuki lokasi, yaitu di dekat sini. Tempat ini itu baru sekitar 4 hari. Dan yang saya lakukan adalah mempersiapkan lokasi dari membersihkan tempat, karena tempatnya itu kalau dalam bahasa Banjar sangat sabat sekali. Ya, artinya penuh dengan apa istilahnya lah, tanaman-tanaman yang liar. Rumput liar jurang. Dan tanaman liar yang harus dibersihkan. Itu bukan sekedar rumput biasa, tapi pohon galam. Itu keras. Kenapa jadi saya harus ke tempat seperti ini yang harus membersihkan pohon-pohon galam? Karena memang konsepnya tentang menceritakan seorang suami, saya sendiri. Jadi menceritakan saya sendiri. Ya, ini masuk ke konsep lah. Pertama latar belakang kenapa jadi saya milih konsep tersebut. Saya menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai istri, kemudian dia itu kehilangan mata pencarian karena pandemi, yaitu pencarian tentang kesenian. Kebetulan memang saya, salah satu profesi saya adalah pelatih pantomim di Banjarmasin, yang biasanya ya memang melatih pantomim hari-hari saya. Tapi dikarenakan pandemi, ada Mr. Akbar mau ngasih makanan kami atau apa? Ya. Waduh, Mr. Akbar. Dia juga punya channel YouTube. Channel ini ada YouTuber cilik. Sering masuk di channel YouTube saya. HF Ngao. Tapi dia punya channel sendiri. Sini duduk. Akbar Patih. Duduk sini. Oh, ini kita kedatangan tamu ya. Ini luar biasa sekali, ada YouTuber cilik. Channel YouTube-nya Akbar Patih.
Kalau channel YouTube saya HF Ngau. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Lanjut. Kemudian lelaki tersebut yang kebiasaan mencari pencariannya sebagai pelatih pantomim aktif kehilangan pekerjaan karena pandemi. Lalu akhirnya mau memutuskan untuk tidak di masa yang kalut seperti ini mengerjakan apapun, berusaha keras walaupun bahasa Banjarnya itu tumbang tumbalik, bahasa Indonesianya jatuh bangun, tetap berjuang. Nah, latar belakang dan cerita intinya dari penampilan saya untuk JPA yang berjudul Pandemime lah seperti itu. Bagaimana konsepnya? Saya itu pertama tampil di hutan. Nah, ini kan terlihat seperti hutan nih, tapi di daerah sana yaitu banyak sekali pohon-pohon galam. Pohon galam. Lalu saya seperti berusaha untuk di hutan itu berjuang keras untuk bisa keluar, karena saya menggambarkan pohon galam yang sangat banyak dan semrawut di sana adalah kesemrawutan kehidupan ekonomi saya dan keluarga. Tapi Nanang HF Ngau apa? Terjebak di pohon. Nah, dia tahu bagaimana konsep dan ceritanya. Lalu berusaha keluar. Kemudian di situ ada terjebak di pohon-pohon, menceritakan bahwa padahal lelaki tersebut sudah berjuang tetapi masih banyak hambatan. Ya kalian semua tahulah bagaimana keadaan bekerja di masa pandemi. Tapi karena teringat dengan sang istri yang dicintai dan juga digambarkan punya anak, walaupun kenyataannya saya belum punya anak. Anak saya itu dulu meninggal dalam perut, guys. Doakan guys supaya bisa punya anak dan terlahir dengan selamat, guys. Amin. Dan akhirnya di endingnya ya kelihatan saya bisa keluar dan berjuang, walaupun tidak tahu, tidak diceritakan bagaimana apakah berhasil mendapatkan pekerjaan atau tidak. Yang penting bisa keluar. Kira-kira seperti itu. Itu konsep dan cerita dari latar belakang Pandemime tadi ya. Bagaimana judulnya Pandemime dari konsep beliau. Nah, kemudian mengenai dunia pantomim nih, gimana harapannya untuk dunia pantomim khususnya kita di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya? Kalau buat saya sendiri, harapan saya tentang pantomim di Kalimantan Selatan cuma satu. Pantomim itu mampu di mata masyarakat dan di hati masyarakat Kalimantan Selatan sebagai salah satu pilihan untuk menikmati kesenian. Kenapa? Karena di Banjarmasin umumnya Kalimantan Selatan dadah juga. Terima kasih Akbar. Dan khususnya di Banjarmasin, pantomim itu masih belum menjadi pilihan. Artinya masih jarang ya, orang yang menggeluti ke sana. Juga belum jadi alternatif untuk aku sebagai media hiburan. Karena dianggap tidak ada, dan mungkin orang juga tidak tahu dengan pantomim itu sendiri. Orang juga ada yang banyak yang tidak tahu, sangat banyak tidak tahu. Bahkan ada yang tahu tapi menganggap pantomim itu terlalu susah. Dibandingkan cabang seni yang lain yang digeluti di Banjarmasin. Sebenarnya tidak sesusah itu pantomim. Yang penting mau belajar. Cara belajarnya banyak. Ya salah satunya dengan paling mudah, cari saja di YouTube bagaimana cara-cara belajarnya. Nanti di akun PCR dan juga di channel saya, channel PCR, channel saya itu banyak membahas tentang bagaimana berlatih pantomim. Salah satunya di situ. Selainnya ya undanglah para pelatih. Iya, Bu. Di antaranya kami lah. Yang tergabung di PCR, Pantomim Coach Room, dan bisa berlatih bersama. Dan banyak lagi. Yang patah. Apa yang patah? Itu bukan patah, itu cuma lepas. Oke. Harapannya itu untuk dunia pantomimnya. Kejuran kaum. Siap. Oke, selanjutnya boleh nih Josu. Dia keluar jurus, guys. Oke, selanjutnya itu tadi harapan dengan dunia pantomim ya. Nah, harapan terhadap dunia pantomim di Kalimantan Selatan. Nah, harapan dengan Anda ikut JPA sendiri bagaimana?
Kita sembunyi dalam Harapannya ya. Jelas sekali. Saya berharap untuk bisa masuk 20 besar 20 dari besar. penampil JPA terbaik, yang mana yang penampil JPA itu kan ada yang terseleksi ada 250, 250. 100 pemain monolog, Ya, 100 pemain tradisi dan mendongeng, dongeng, dan 50 pantomim. pantomim. Mungkin kalau dihitung-hitung presentasinya ada sekitar dari 20, mungkin cuma ada 4 orang kemungkinan dari perhitungan kalkulasi saja yang bisa dijadikan mimar terbaik dan cyber. Diperkirakan itu ya. Semoga 4-4-nya itu dari teman-teman PCR. Ya, Karena mudah-mudahan. PCR yang ikut ada 4 orang dan lolos Ya. masuk 50 besar itu ada 4 orang. Semoga itu harapannya sih. Semoga kami makin semangat untuk Ya, berpantomim. untuk terus berkarya khususnya di bidang pantomim. Betul sekali. Yeah. Salah satu gerakan pantomim, guys. Oke. Itu tadi harapannya, mudah-mudahan apa yang diharapkan itu terwujud. Dan mungkin juga ini ya, program JPA ini kan diadakan oleh Kemendikbud. Betul. Mungkin ini juga menjadi salah satu solusi dari konsep yang beliau sampaikan itu sendiri. Betul. Ya kan? Nah, dengan lolos mungkin istilahnya ada dapat uang pembinaan, dan itu juga menjadi sebagai salah satu tempat bercari rezeki lah. Nah, itu betul ya. sekali. Dan nanti semoga berjalan lancar dari bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi panitia Ya. dari ini yang bekerja di Kemendikbud untuk menyelesaikan JPA sebaik mungkin. Insya Allah setelah itu saya dan teman-teman saya yang lain yang lolos di JPA 4 orang tadi, insya Allah penampilannya atau videonya akan kami upload di PCR. Iya, pantomim Coach Room. Jadi mau tahu bagaimana sih atau gimana sih kami mainnya? Penasaran mau lihat bagaimana kami tampil untuk JPA? JPA. Tunggu di channel PCR. Ya. Itu tadi bincang-bincang dengan saudara HF Ngau atau Ahmad Hafiz, salah satu peserta dari JPA yang berhasil lolos seleksi konsep dan sudah tag video pada hari ini. Oke. Mungkin itu saja dulu perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman PCR terus berkarya dan karya-karyanya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Khususnya dalam bidang seni pantomim menjadi salah satu rujukan. Nah, itu saja. Terima kasih. Salam para pantomimar, salam seni pertunjukan, dan salam Cupi El Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lu saja. Udah kelihatan.